Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang hari ini tidak berangkat? Rita, Kenapa? sakit. Oke, semoga Rita diberi kesembuhan ya. Amin. Sebelumnya kita minggu lalu belajar tentang pantun ya. Minggu ini kita akan belajar tentang teks berita. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih fokus, kita tepuk fokus terlebih dahulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur struktur teks berita berdasarkan gambar atau video peristiwa. Selanjutnya ada menyajikan hasil identifikasi unsur-unsur berita dan struktur berita secara tepat. Oke. Terus selanjutnya ada pengertian teks berita. Bisa dibacakan Mbak Berita? Ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual, bersifat terbaru atau aktual dan penting untuk diketahui masyarakat. Informasi dalam teks berita harus disampaikan secara objektif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini pengertian teks berita. Selanjutnya ada tujuan teks berita. Yang pertama ada menyampaikan informasi kepada masyarakat, memberikan informasi berdasarkan fakta, menambah pengetahuan pembaca mengenai suatu peristiwa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Berisi fakta, bersifat aktual, menggunakan bahasa baku, disampaikan secara objektif, memuat unsur 5W plus 1H. Apakah ada pertanyaan atau paham sampai sini? Tidak perlu. Ya, baik. Selanjutnya ada unsur berita 5W plus 1H. Yang pertama itu ada what. What itu apa? Peristiwa apa yang terjadi di berita tersebut. Terus ada wo, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada when, kapan, waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada where, di mana tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada why, mengapa, penyebab terjadinya peristiwa. Yang terakhir ada how, bagaimana proses atau jalannya peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya ada unsur struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu bagian pembuka dalam teks berita, berisi gambaran umum mengenai peristiwa yang diberitakan. Bagian ini bertujuan memberikan informasi awal agar pembaca mengetahui pokok peristiwa. Contohnya ada hujan deras yang mengguyur kota Semarang semenjak Minggu sore menyebabkan beberapa wilayah mengalami banjir. Selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa merupakan bagian isi yang menjelaskan kronologi atau runtutan kejadian secara rinci. Bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa berlangsung, siapa yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan. Contohnya ada air mulai mengenangi permukiman warga sekitar pukul 18 WIB. Warga bersama petugas BPD melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada sumber berita ini bagian yang memuat informasi narasumber atau pihak yang memberikan keterangan sehingga berita memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Contohnya ada menurut Kepala BPBD Kota Semarang, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tidak mampu menampung debit air. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Berita itu harus memuat menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat efektif, menggunakan konjungsi temporal dan menggunakan keterangan waktu dan tempat, menggunakan
terakhir ada menggunakan data dan fakta. Selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Oke, tadi kan Ibu sudah membagikan KPD. Oke, sekarang dikerjakan. Nanti salah satu dari kalian ada yang maju menjawab. Oke, apakah sudah selesai? Ya. Oke, bisa dijawab Mbak Gita? Masih menjawab. Apakah peristiwa yang diberitakan dalam teks tersebut yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan siapa saja terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu siswa SMP Harapan Bangsa dan guru SMP Harapan Bangsa. Terus kapan kegiatan tersebut dilakukan yaitu Jumat 11 Juli 2025 dan di mana kegiatan tersebut berlangsung di sekolah SMP Harapan Bangsa. Lalu mengapa kegiatan kerja bakti diadakan? Karena untuk menciptakan sekolahan yang bersih dan sehat. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja bakti tersebut yaitu dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian. Baik, oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan kepada teman kita. Jawabannya sudah tepat sekali. Oke, di sini Ibu akan membacakan kesimpulan. Teks berita merupakan teks yang menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa berdasarkan fakta. Dalam menyusun teks berita, penulis harus memperhatikan unsur 5W+1H, unsur berita, dan kaidah kebahasaan agar informasi yang disampaikan mudah dipahami, dapat dipercaya oleh pembaca. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, selesai sudah materi pada hari ini. Cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum